Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi bersama Bapak ya di Mapel SBK ya. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan manfaat ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi yang akan di UTS-kan atau diujiankan di ulangan tengah semester. Nah, di pekan depan ada di materi bola kecil ya tentang softball, kemudian tenis meja dan bulu tangkis. Jadi ada 3 materi di video ini yang akan kita bahas ataupun mengulas ya. Karena kalian sudah tahu. Oke, lanjut ke materinya. Langsung saja. Nah, di sini kita akan memahami dulu mengenai materi pertama yaitu softball di tema permainan bola kecil. Permainan softball lahir di Amerika, ditemukan di gedung olahraga Farragut Boat Club Chicago, Illinois pada 16 September 1887 secara tidak sengaja oleh Josh Hancock. Awalnya nih, terdapat beberapa alumni Universitas Yale dan Harvard sedang mendengarkan hasil akhir pertandingan sepak bola ya antara kedua universitas tersebut, Yale dan Harvard di klub Farragut Boat. Nah, kemudian pemenangnya yaitu Yale. Seorang alumnus Yale dengan antusias melempar sebuah sarung tinju ke pendukung Harvard. Seseorang dengan refleks mengambil sebuah tongkat dan memukul ke arah sarung tinju tersebut ya. Hal itu memberikan ide kepada Hancock. Jadi memberikan ide kepada reporter Chicago Board of Trade George Hancock ya. Dia menyarankan untuk membuat sebuah permainan di dalam ruangan dengan bola yang dibuat dari sarung tinju yang dilempar tadi. Nah, langsung terpikir ide ya. Ketika saking antusiasnya menang, kemudian dilemparkan sarung tinju dan di pendukung si Harvard itu langsung memukulnya si Hancocknya. Jadi langsung lah ada ide di eh, untuk dibuat permainan gitu. Nah, dia mengenai sarung tinju sebagai pemukul digunakan oleh sebuah sapu. Oke. Nah, kemudian di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan dalam ruangan. Di dalam ruangan tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini, National Amateur Playground Ball Association of the United States, mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Pada tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional, The National Recreation Congress, meminta komisi untuk menstandarisasi olahraga ini, dan tahun 1926 nama softball digunakan walau belum diresmikan. Nah, jadi yang pertamanya playball ya, atau dinamakan indoor baseball. Nah, jadi di tahun 1926 baru terbentuk nama softball walaupun belum diresmikan ya. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lingkungan Asosiasi Softball Amatir Amerika yang tadi ya, ASAA, ASA, di mana telah menjadi sebuah nama resmi pada tahun 1934, yaitu dengan nama softball ya. Jadi pada tahun 1933 softball sudah diresmikan ya dengan nama softball. Kemudian 1934 pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Nah, pada tahun 1934 peraturannya mulai distandarisasi ya, jadi semua kalangan jadi udah ada aturan mutlaknya gitu ya pada tahun 1934. Kemudian selanjut pada tahun 1946 sudah banyak perubahan peraturannya ya, jadi lebih ditingkatkan lagi, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9. Nah, pemain ke-10 dinamakan short fielder. Pada saat itu bertugas sebagai penjaga daerah dangkal bagian luar yang menjelajah di belakang dalam. Pada tahun 1950, jarak antara pitcher plate dan home plate ditambah untuk putra 43 kaki ke 46 kaki atau 13,114 meter. Dilihat dari segi partisipan. Oke, ini untuk sejarahnya, boleh nanti kalian baca-baca lagi. Kita langsung saja ke gerakannya ya, gerak spesifik permainan softball. Nah, di sini pitcher. Apa itu dia pitcher? Nah, pitcher itu seseorang yang melemparkan bola atau seseorang yang pelambung bola, pelempar bolanya. Disebut pitcher. Untuk tahapan pembelajarannya, posisi awal, sikap berdiri, kemudian gerakan tangannya, memegang bola kanan, kemudian diputar, diayun.
Akhir gerakannya atau follow through-nya, kaki kanan di depan, berat badan dibawa ke depan, pandangan tertuju ke arah bola. Oke. Kemudian, nah, gerak spesifik memegang tongkat atau stick kayu pemukul dengan kedua tangan. Keduanya rapat, sedikit jarak di antaranya. Sendi antara kedua dan ketiga jari tangan yang di atas segaris dengan pertengahan ruas ketiga dan di bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi pull kayak gini. Seperti ini. Jadi dua-duanya. Jadi nggak boleh satu ya, soalnya sticknya berat kalau yang aslinya. Jadi harus pakai dua tangan. Berikut ini 3 cara memegang bola, yaitu pegangan panjang bawah. Berarti yang ini nih ya, pegangan panjang bawah. Ini di kepala tongkatnya, jadi lebih dekat ya. Kekuatan pegangan menambah kekuatan pukulan. Nah, betul. Kalau misalnya lebih dekat ke kepala tongkat, pasti pukulannya lebih kencang ya. Kemudian pegangan tengah yaitu tongkat stick. Nah, di sini. Dipegang posisi tangan bawah 2,5 cm atau 5 cm dari bonggol atau knob. Ini bonggolnya atau knob, atau Bapak kasih kepalanya aja lah. Untuk memperoleh kekuatan dan akurasi. Kalau yang ini lebih ke akurasi, kalau yang ini lebih ke kekuatannya. Selanjutnya pegangan atas, jadi lebih atas lagi. Yaitu tongkat atau stick dipegang di posisi tangan bawah diletakkan 7,5 sampai 10 cm ya. Jadi jarak sininya 10 cm. Kalau yang ini tadi 2,5 cm sampai 5 cm. Kalau ini pas di kepalanya ya. Dari bonggol atau knob untuk mengurangi kekuatan dan untuk mendapatkan kontrol ya kalau yang ini. Ada yang disebut pukulan swing ya, memukul swing. Jadi tanpa beban, swing. Jadi gini. Set, langsung gitu ya. Itu pukulan swing. Tuh lihat tahapannya, 1 siap-siap, 2 pukul, kemudian ini follow through-nya atau gerakan lanjutan. Tahapan belajarnya ini. Nah, ada lagi yang disebut dengan pukulan tumbuk atau burn. Jadi ini pukulan ini khusus untuk biasanya menipu ya, menipu lawan. Kayak yang mau mukulnya kencang gitu, padahal jadi gini. Jadi cuma ditahan aja. Kalau burn itu ditahan aja ya, jadi paling bola mantulnya sedikit ke depan kita. Itu untuk pukulan tipuan biasanya. Variasi gerak spesifik pembelajaran softball. Nah, ini untuk variasinya. Ini kalau misalnya kita tidak lagi pandemi ya, mungkin kita bisa praktek ya langsung sama teman-teman ya. Jadi bisa langsung prakteknya. Nih, oh iya, ada yang dinamakan dengan golf. Nah, ini sarung tangannya golf ya. Jadi ada tadi stick, kemudian golf, kemudian bolanya, bola softball. Nah, ini variasi-variasi pembelajarannya. Ada apa ini, aktivitas memukul bola burn dengan stick atau tongkat bola dilambungkan sendiri. Nah, jadi melambung-lambungkan bola kemudian di burn. Nah, oke, ini sudah bermain. Nah, supaya kalian tidak pusing, mari kita tonton video berikut ini ya. Di sini ada video tentang teknik bermain softball ya. Langsung saja. Nah, sini pada A&M 6 Texas State. Nih, dari Texas A&M Athletic ya, nama akunnya. Andy Rupp put in this hitting lineup. And this one's driven into right field. Hudek's there for the catch. She's going to come home with it. Ashley Walters on the tag out at home. And Texas A&M, they were in a pickle, but they were able to get out of it with a huge play from the right fielder, Sarah Hudek. Line drive over to third base, and what a snag by Riley Sarton. A huge play for the third baseman gets the Aggies out of that inning. Oke, nah ketika kan ini si pitchernya ya, kemudian ini pemukul lawannya. Kalau misalnya ini jauh pukulannya set, kemudian si dia berlari ya sama teman-temannya. Kalau dia berlari ngelilingin lapangan ya ke base 1, base 2, 3, 4, 5 kemudian balik lagi ke sini ke home base. Dalam satu pukulan itu disebut home run ya. Jadi poinnya 2, langsung home run. Nah, itu sedikit aturannya. But not before Texas State could put one across. We're all tied up 1. Oke, ini hebat ya, penjaganya bisa ngena, bisa kena. Going into the bottom of the third. This is a fly ball out into left center, and it's gone!
Ah, Ashley Walters comes in clutch for the oke, mantep. Yang ini barusan pukulannya jauh kan, jadi dia home run ya. Jadi bisa ngelilingin Aggies. A satu lapangan. three-run homer Home run. puts Texas A&M up 4-1. Huge hit for the Aggies. Exactly what they needed out of their catcher and leader, Ashley Walters. Off the pitcher, absolutely. Ya, tuh. Just Riley jauh Sarton pukulannya. goes back out to left field. Sampai This one is ngelewatin. gone. Back-to-back home runs for Texas A&M. Oke, Oh, that'll take the home run ya. Nah, itu paling sedikit peraturan mengenai softball ya. Jadi ada, kalau misalnya kena tadi ya bolanya sama lawan berarti mati gitu. Kalau misalnya nggak kena dapat poin gitu aja. Sama kayak kasti lah, nggak beda jauh. Cuma beda lapangan, cuma sama peraturannya. Cuma teknik dan bermainnya mah hampir sama ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya untuk pembahasan tentang badminton ya. Badminton. Nanti semoga di softball ini kalian tidak puas ya. Nanti kalian boleh searching lagi di Google ya, atau di referensi-referensi yang lain. Nah, sekarang kita ke badminton. Kita langsung lihat materinya. Nah, di sini permainan bola kecil melalui aktivitas permainan bulu tangkis. Bulu tangkis kemungkinan berkembang, ini untuk sejarahnya, di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi disebut juga di India dan di Cina. Nenek moyang terdininya diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa Jianji yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih objeknya dimanipulasi dengan kaki. Nah, jadi seperti memainkan kok pakai kaki ya, kayak main bola lagi. Objek atau misi permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan permainan, anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya menyentuh tanah. Ini cukup populer ya untuk menjadi nuansa harian jalan-jalan. Nah, jadi untuk permainan yang pertama kali sebelum diresmikan atau diciptakannya bulu tangkis, mereka selalu bermain pakai kok ya kayak gitu, atau pakai benda yang lain. Jadi pakai kaki gitu ya di jalan-jalan supaya tidak menyentuh tanah. Kalau bahasa ini juggling lah kayak gitu ya. Mungkin kalau di bolanya juggling gitu. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Cina, dan Siam. Sekarang Thailand berarti ya. Kalau dulu itu namanya Siam, Thailand. Selagi mereka mengkolonisasi Asia ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis ditemukan oleh petugas tentara Britania di Pun, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara kompetitif. Nah, ini mulai nih ditemukannya di India ya. Oleh sebab itu, kota Pun dikenal sebelumnya sebagai Pona. Permainan tersebut juga dikenali sebagai Pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada 1850-an. Olahraga ini mendapat namanya yang sekarang 1860 pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spark, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore, A New Game. Berarti Battledore bulu tangkis sebuah permainan baru. Nah, itu dalam bukunya ya. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung Badminton House, Estate Duke of Inggris ya, Gloucestershire, Inggris. Rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton Bath pada 1877. Nah, ini nih. Rancangan pertama yang ditulis oleh klub badminton Bath pada 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk di pertama kali di 1899 dengan kejuaraan All England. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara yang saat ini mendominasi olahraga ini dan negara-negara Skandinavia ya. Induk organisasi tersebut yaitu untuk internasional yaitu IBF
International Badminton Federation, didirikan pada tahun 1934 ya, dan mencatat Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis sebagai anggota pelopornya. India bergabung sebagai afiliat pada tahun 1936, jadi 2 tahun kemudian India bergabung ya sebagai afiliat pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, September 2006. Usulan untuk mengubah nama IBF nama International Badminton Federation. Usulan untuk mengubah nama IBF menjadi BWF ya, Badminton World Federation, diterima dengan suara bulat oleh seluruh delegasi yang hadir 206 delegasi. Jadi pertamanya itu IBF, nah sekarang diubah ya pada tahun 2006 ya. 2006 menjadi BWF ya, Badminton World Federation. Ya sekarang masih suka ada lomba atau kompetisi BWF ya. Olahraga ini menjadi olahraga olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh masing-masing 2 medali emas tahun itu. Olahraganya sudah berumur ribuan tahun, baru masuk Olimpiade tahun 92. Nah, jadi lama ya. Olahraganya sudah dari dulu diciptakan, dari dulu dikenal, namun masuk ke dalam lomba atau dalam Olimpiade ini baru 1992 ya. Jadi udah ratusan tahun, dan ribuan tahun, ratusan ya, baru dilombakan. Kini pemain bulu tangkis sudah dikenal seluruh dunia. Pemain bulu perlu dibekali dengan prinsip dasar yang baik permainan. Yang memiliki prinsip dasar yang baik dalam bermain cenderung dapat bermain dengan baik. Oke. Nah, ini untuk gerak spesifiknya, yaitu servis panjang atau forehand. Kenapa sebut forehand, Pak? Nah, soalnya mukulnya ke depan. Yang disebut ke depan ini tangannya menghadap ke depan. Kalau backhand yang belakang. Forehand depan, backhand belakang. Nah, ini forehand, pukulan panjang yaitu jauh. Pukulan jauh. Ini servis panjang ya. Oh, maaf, servis panjang berarti yang biasa di lob ke atas atau dilambungkan ke atas dari bawah tuh. Kemudian ada lagi servis pendek atau forehand. Nah, ini sedikit. Biasanya perempuan ya yang suka pakai forehand pendek gitu. Kemudian gerak spesifik lagi ada yang namanya gerak spesifik pengembalian servis panjang. Nah, ini untuk pengembaliannya, kalau misalnya lawan sudah servis panjang atau jauh, langsung kita kembalikan dengan pukulan ya, pukulan atas, pukulan servis. Kemudian ada lagi servis pendek, pengembaliannya kayak gimana gitu. Selanjutnya gerak spesifik permainan bulu tangkis. Nah, ini untuk aktivitas melambungkan bola. Jadi kalau di sepak bola tadi kembali lagi juggling, kalau di ini ya melambungkan bola kayak gini. Jadi ada raket, kemudian ada kok dilambung-lambungkan gini. Itu untuk menjaga keakuratan kita, kestabilan ya. Kemudian kemahiran juga ya. Kemahiran kita dalam menyeimbangkan koknya. Aktivitas pembelajaran memukul bola tergantung dengan gerak spesifik servis panjang forehand. Ya, sama kayak tadi ya. Ini tanpa net. Nah, ini forehand menggunakan net tali. Ini sudah melalui net ya. Mungkin kalau misalnya tidak pandemi, balik lagi kita bisa praktek ya. Jadi kita enak ya langsung prakteknya gitu. Tapi kalau lagi pandemi gini susah ya. Ini untuk latihannya. Pengembalian servis panjang dan servis forehand sama ya. Untuk cara melakukannya ini sudah mulai bermain. Oke, jadi langsung saja. Mungkin untuk ukuran kemudian peraturan ya, atau ukuran ya lebih tepatnya, kalian sudah dipelajari di kelas 7 ya, di kelas 1 tahun lalu untuk ukuran lapangan, net, kemudian kok, raket kayak gitu. Mungkin sudah dipelajari di kelas 7 sama aturannya ya. Pernah Bapak kasih. Sekarang lebih ke pada prakteknya sebetulnya. Cuma karena lagi pandemi ya mau gimana lagi ya. Bapak di sini mengulas ya, semoga kalian ingat lagi. Nah, kita coba tonton videonya. Kita cari dulu. Oke, nah ini ya. Oke. Materinya di sini. Oh, ini sudah mulai ya materi tenis meja. Nah, tenis meja
Ini sejarahnya ya. Tenis meja berawal dari Inggris. Situs Pongworld menyebutkan bahwa pingpong dimulai sebagai hobi sosial di Inggris yang mencuat akhir 1800-an. Meja makan dan bola yang terbuat dari gabus menjadi perangkat pertama yang digunakan. Nah, jadi pertamanya sama ya, ketidaksengajaan, yaitu dari ada bola yang dan bola dari gabus atau apa ya, busa gitu, di gabus. Kemudian di meja makan dimain-mainkan pakai tangan gitu. Belakangan ada yang memperkenalkan bola seluloid pada permainan itu, sedangkan yang lain menambahkan karet pada bat dan terbuat dari kayu. Sayang permainan ini mulai kehilangan popularitas, tapi secara bersamaan muncul satu gerakan simultan yang dimulai dari sejumlah kawasan dunia berupaya menghidupkan kembali pingpong sebagai olahraga serius pada 1922. Hasilnya terbentuklah Federasi Tenis Meja Internasional ya. Nah, jadi mulai terbentuknya itu mulai resminya sih pada 1922 ya. Jadi ITTF ya, untuk International Table Tennis Federation bahasa Inggrisnya, yang terdiri dari 140 negara anggota pada 1926. Olahraga ini segera menyebar ke Jepang, negara Asia dan Asia lain. Jepang pun mendominasi olahraga tersebut pada 1950 dan 1960-an. Namun Cina langsung mengejar ketertinggalan sekitar 1960-an sampai 1970 tuh. Jadi cepat ya. Cuma 10 tahun langsung bisa mengejar. Cina menguasai sendiri tenis meja, tapi setelah tenis meja menjadi cabang olahraga yang dilombakan di Olimpiade 1980, kemudian negara lain seperti Swedia, Korea turut masuk dalam jajaran papan atas dunia. Istilah kata pingpong merupakan nama resmi dari tenis meja untuk Cina ya. Jadi pingpong itu asalnya dari Cina, kata-kata pingpong. Namun di Indonesia juga tak asing lagi dengan istilah pingpong. Permainan pingpong sama dengan permainan badminton, yaitu menggunakan raket, namun raket bola pingpong terbuat dari papan dan dilapisi dengan karet ya, atau sering disebut bat. Sejarah tenis meja masuk ke Asia melalui Cina ya, atau PPPSI, Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Sejarah tenis meja masuk ke Asia melalui Republik Indonesia mendirikan PPPSI, Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Dan sejak itu perkembangan tenis meja di Indonesia hingga sekarang bisa dikatakan cukup pesat karena sudah banyak sekali atlet-atlet kita yang ikut ya dalam lomba-lomba olimpiade kayak gitu. Kemudian banyak sekali sekarang klub-klub yang membuka tentang les-les pingpong ini ya. Nah, ini untuk gerak spesifiknya sama ya, hampir sama dengan badminton. Jadi pukulan backhand sama forehandnya. Ini forehand, kemudian ini backhand. Cuma bedanya kalau di smash biasanya sebut kalau di sini kebanyakan spin ya, spin. Nah, ini untuk gerak spesifik service forehand top spin. Nah, supaya top sebetulnya lebih cepat ya. Nah, ini caranya bola, kemudian bat, lepasin, pukul langsung. Memegang bola ketika akan service tuh bolanya pegang. Selanjutnya gerak spesifik backhand top spin, sama kayak gini, cuma pegangannya jadi ininya yang di depan belakang punggung tangannya. Tapi sama gitu. Jadi spin ya. Bola menggunakan pembelajaran melambung-lambungkan, sama kalau tadi yang badminton pakai kok, yang ini pakai bolanya. Nah, ini latihan juga. Ini latihan pakai kaca ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Mau pakai kaca yang tebal ataupun tembok ya. Jadi kita belajar mantul-mantulin dulu aja sampai cepat supaya lentur ya tangannya, supaya terbiasa, karena ini pakai otot halus ya kalau bermain pingpong ini, bukan otot kasar. Kalau otot kasar pasti melambung. Itu dipantul-pantulkan, main teman-teman. Ini sudah oke. Jadi balik lagi, karena kita sudah di kelas 8, harusnya lebih banyak prakteknya ya dibanding teorinya. Tapi gimana lagi ya, balik lagi ke keadaan. Mungkin untuk teorinya atau materinya silahkan kalian boleh diulas-ulas kembali buku-buku tahun lalu ya, yang kelas 7, ataupun lihat-lihat lagi di Google atau di mana aja ya di internet. Oke, kita langsung saja ke permainannya. Oh iya, ingat sambil mengulas lagi, untuk permainan ganda tenis meja tidak boleh 2 kali mukul ya. Kalau misalnya Bapak ganda nih, satu orang, yang ini sudah mukul pertama,
tidak boleh 2 kali nih, harus gantian. Pukul orang ini, pukul lagi, kemudian balik lagi orang ini. Jadi harus gantian, tidak boleh 2 kali mukul gitu. Nah, ini kita langsung. Sejak awal, aku minum Blackmores Biosi. Bantu jaga daya tahan tubuh. Segarkan pagi, imbangi malam. Baru Fit 8 Plus, air minum pH tinggi. Kita langsung saja, ini di X Amazing Sport ya, nama YouTube-nya. Bapak lihat videonya di Amazing Sport. Tuh, ini untuk single ya. Wih, tuh sampai gitu ya, hebat. Oke, mantep ya. Nah, itu sekilas permainan dari tenis meja ya, atau table tenis. Jadi tekniknya itu udah pro sekali ya, udah luar biasa sekali. Spinnya juga, jadi spin kayak smash lagi, bisa ditembak kayak gini, kemudian bolanya bisa menukik atau belok ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Bapak ya, materi ringkasan materinya untuk 3 materi ini dalam satu tema bab bola kecil. Jadi ini yang akan di-UTS-kan, silahkan kalian pelajari lagi, tonton video ini, kemudian pelajari dan cari lagi referensi yang lain. Oke. Untuk soalnya tidak jauh-jauh dari materi ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.